Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai kode etik psikiater versus psikologi dengan anggota kelompok yaitu Imai Siti Maisaroh dengan NIM 1910701003. Lalu ada Ubaidatus Sholihah dengan NIM 1910701005. Lalu ada Anissa Lailatul Maghfirah dengan NIM 1910701112 dan ada saya sendiri yaitu Afidah Ilham Fikri dengan NIM 1910701123. Untuk bagian yang pertama adalah perbedaan antara psikolog dengan psikiater. Yang pertama adalah latar belakang pendidikan. Untuk psikolog, latar belakang pendidikannya adalah lulusan sarjana psikologi strata 1 atau S1, lalu lulusan pendidikan magister profesi pada strata 2 atau S2. Sedangkan psikiater yaitu lulusan pendidikan strata 1 atau S1 kedokteran, lalu lulusan pendidikan profesi sebagai dokter di fakultas kedokteran di suatu universitas, lalu lulusan pendidikan spesialisasi kedokteran jiwa. Hal ini sesuai dengan kode etik psikiater, yaitu dokter spesialis kedokteran jiwa adalah dokter spesialis yang telah menyelesaikan pendidikan sarjana strata 1 sebagai sarjana kedokteran, pendidikan profesi sebagai dokter di fakultas kedokteran di suatu universitas, dan pendidikan spesialisasi kedokteran jiwa yang berbasis kurikulum yang disahkan oleh Kolegium Ilmu Kedokteran Jiwa Indonesia pada kode etik pasal 1A. Sedangkan kode etik psikologi yaitu psikolog adalah lulusan pendidikan profesi yang berkaitan dengan praktik psikologi dengan latar belakang pendidikan sarjana psikologi, lulusan program pendidikan tinggi psikologi strata 1 atau S1, sistem kurikulum lama atau yang mengikuti pendidikan tinggi psikologi strata 1, dan lulus dari pendidikan profesi psikolog atau strata 2 pendidikan magister psikologi atau profesi psikologi yang tercantum dalam pasal 1 ayat 3 bab 1. Lalu yang selanjutnya adalah praktik dan layanan. Adapun layanan psikologi yaitu praktik konseling dan psikoterapi, penelitian, pengajaran, supervisi dalam pelatihan, layanan masyarakat, pengembangan kebijakan, penyelenggaraan asesmen, konseling karir dan pendidikan, pengembangan instrumen asesmen, konsultasi organisasi, aktivitas dalam bidang forensik, perencanaan dan evaluasi program, administrasi, dan untuk psikolog tidak boleh memberi obat. Sedangkan praktik pada psikiater yaitu wawancara psikiatrik, autoanamnesis, hetero atau alonamnesis, kunjungan rumah, psikoterapi, terapi sosial, terapi okupasi, terapi musik, terapi permainan, lingkungan yang terapeutik, dan untuk psikiater boleh memberikan obat. Hal ini sesuai dengan kode etik psikiater pasal 1B, yaitu praktek kedokteran jiwa adalah praktek kedokteran yang mempunyai kekhususan di bidang kedokteran jiwa dalam upaya promotif, preventif, penegakan diagnosis, pengobatan, dan perawatan rehabilitatif. Hal ini juga sesuai dengan kode etik psikologi pasal 1 ayat 3 bab 1 yang berbunyi layanan psikologi adalah segala aktivitas pemberian jasa dan praktik psikologi dalam rangka menolong individu dan atau kelompok yang dimaksudkan untuk pencegahan, pengembangan, dan penyelesaian masalah-masalah psikologis. Layanan psikologi dapat berupa praktik konseling dan psikoterapi, penelitian, pengajaran, supervisi dalam pelatihan, layanan masyarakat, pengembangan kebijakan, intervensi sosial dan klinis, pengembangan instrumen asesmen psikologi, penyelenggaraan asesmen, konseling karir dan pendidikan, konsultasi organisasi, aktivitas-aktivitas dalam bidang forensik, perancangan dan evaluasi program, dan administrasi. Lalu yang selanjutnya adalah izin praktik. Untuk psikolog diwajibkan memiliki izin praktik dari HIMSI agar dapat melaksanakan layanan psikolog secara legal. Sedangkan untuk psikiater, dalam melaksanakan profesinya harus mendapatkan pengesahan dari Kolegium Ilmu Kedokteran Jiwa Psikiatri Indonesia, surat tanda registrasi atau STR dari Kolegium, rekomendasi dari IDI, dan PDSKJI diperlukan untuk mengajukan izin praktik kepada Dinas Kesehatan.
Hal ini sesuai dengan Kode Etik Psikiater pasal 2A, yaitu dokter spesialis kedokteran jiwa dalam melaksanakan profesinya harus mendapatkan pengesahan dari Kolegium Ilmu Kedokteran Jiwa atau Psikiatri Indonesia. Hal ini juga sesuai dengan Kode Etik Psikologi pasal 1 ayat 3 bab 1 yang berbunyi psikologi diwajibkan memiliki izin praktik psikologi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Baik, di sini saya akan menyebutkan 3 dari 9 persamaan yang dimiliki oleh psikolog dan psikiater. Persamaan pertama yaitu keduanya tidak boleh terlalu melebih-lebihkan diri sendiri, terlalu memuji diri sendiri, harus jujur sesuai kemampuan dan keahliannya. Diatur dalam Kode Etik Psikologi Indonesia pasal 32 bab 6, di mana psikolog dan atau ilmuwan psikologi dalam menjelaskan kemampuan atau keahliannya harus bersikap jujur, wajar, bijaksana, dan tidak berlebihan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku untuk menghindari kekeliruan penafsiran di masyarakat. Di Kode Etik Psikiater dijelaskan dalam pasal 4A, dokter spesialis kedokteran jiwa harus menghindarkan diri dari perbuatan yang bersifat memuji diri sendiri. Selanjutnya, persamaannya adalah keduanya tidak boleh menyalahgunakan profesinya, ilmu pengetahuan, dan keterampilan yang dimiliki. Diatur dalam Kode Etik Psikologi Indonesia pasal 4 bab 2 ayat 1, di mana setiap pelanggaran wewenang di bidang keahlian psikologi dan setiap pelanggaran terhadap Kode Etik Psikologi Indonesia dapat dikenakan sanksi organisasi sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga Himpunan Psikologi Indonesia, dan Kode Etik Psikologi Indonesia, di mana di dalam Kode Etik Psikiater juga telah diatur dalam pasal 4B. Dokter spesialis kedokteran jiwa tidak menyalahgunakan sikap, ilmu pengetahuan, dan keterampilan dalam melaksanakan profesinya. Persamaan yang ketiga adalah keduanya harus selalu meningkatkan kompetensi dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang sudah dimiliki, di mana di dalam Kode Etik Psikologi Indonesia diatur dalam pasal 8 bab 3, psikolog dan atau ilmuwan psikologi wajib melaksanakan upaya-upaya yang berkesinambungan guna mempertahankan dan meningkatkan kompetensi mereka. Dalam psikiater sendiri diatur dalam Kode Etik Psikiater pasal 6A, dokter spesialis kedokteran jiwa harus selalu meningkatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan keterampilannya sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Kolegium Ilmu Kedokteran Jiwa Indonesia. Kemudian selanjutnya yaitu pada poin nomor 4, psikolog maupun psikiater harus selalu menghargai dan menghormati teman sejawatnya serta saling mengingatkan apabila melakukan kesalahan. Pada psikologi diatur pada 2 poin. Yang pertama yaitu pasal 19 ayat 1A bab 4, yaitu psikolog dan atau ilmuwan psikologi wajib menghargai, menghormati, dan menjaga hak-hak serta nama baik rekan profesinya, yaitu sejawat akademisi psikolog dan atau ilmuwan psikologi. Dan pasal nomor 19 ayat 1C bab 4, psikolog dan atau ilmuwan psikologi wajib mengingatkan rekan profesinya dalam rangka mencegah terjadinya pelanggaran kode etik psikologi. Dan pada psikiater, pada pasal 15, yaitu dokter spesialis kedokteran jiwa harus memperlakukan teman sejawatnya dengan baik sebagaimana ia sendiri ingin diperlakukan. Dan pada pasal 7B, yaitu dokter spesialis kedokteran jiwa harus menghormati hak-hak sejawatnya dan hak tenaga kesehatan lainnya, serta berkewajiban untuk mengingatkan sejawatnya dari kemungkinan penyimpangan dalam melaksanakan profesinya. Kemudian poin nomor 5, yaitu psikolog maupun psikiater harus menghargai dan menghormati martabat pasien, serta menyadari akan perbedaan sosiobudaya, kebangsaan, keagamaan, identitas gender, dan lain-lain. Pada psikologi, yaitu diatur pada pasal 2 bab 1 ayat 4 prinsip A.
yang berbunyi psikolog dan atau ilmuwan psikologi menyadari dan menghormati perbedaan budaya, individu dan peran, termasuk usia, gender, identitas gender, ras, suku bangsa, budaya, asal kebangsaan, orientasi seksual, ketidakmampuan atau berkebutuhan khusus, bahasa dan status sosial ekonomi, serta mempertimbangkan faktor-faktor tersebut pada saat bekerja dengan orang-orang dari kelompok tersebut. Dan dalam psikiater diatur pada pasal 10 yang berbunyi, dokter spesialis kedokteran jiwa harus menghargai martabat pasien dari sudut fisik, psikologis, sosiobudaya, dan kehidupan beragamanya. Kemudian yang poin nomor 6 yaitu psikolog maupun psikiater harus memberikan secara jelas informasi atau informed consent mengenai setiap tindakan di bidang psikolog atau psikiatri. Pada psikologi, pada pasal 20 bab 4, yaitu setiap proses di bidang psikologi yang meliputi penelitian atau pendidikan atau pelatihan atau asesmen atau intervensi yang melibatkan manusia harus disertai dengan informed consent. Pada psikiater diatur dalam pasal 11b, yaitu tiap perbuatan, tindakan, atau nasihat medis hanya diberikan setelah diterangkan secara jelas maksud, tujuan, dan cara dan dampaknya serta dapat dimengerti atau disebut dengan information for consent. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya yaitu persamaan psikologi maupun psikiater harus menjaga kerahasiaan data pasien atau klien, kecuali atas persetujuan pasien atau untuk keperluan hukum. Psikologi. Nah, dalam hal ini ada pasal 23 ayat 1C bab 5. Psikologi atau ilmuwan psikologi menjaga kerahasiaan klien dalam hal pencatatan, penyimpanan, pemindahan, dan pemusnahan catatan atau data di bawah pengawasannya. Selanjutnya ada pasal 26 ayat 5 bab 5. Dalam hal ini diperlukan pengungkapan rahasia, maka psikologi atau ilmuwan psikologi dapat membuka rahasia tanpa persetujuan klien, hanya dalam rangka keperluan hukum atau tujuan lain, seperti membantu mereka memerlukan pelayanan profesional baik secara perorangan maupun organisasi, serta untuk melindungi penggunaan layanan psikologi dari masalah atau kesulitan. Selanjutnya yaitu dalam psikiater pasal 13. Dokter spesialis kedokteran jiwa wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang pasiennya, bahkan juga setelah pasien tersebut meninggal dunia, kecuali atas persetujuan pasien atau untuk proses peradilan. Selanjutnya, persamaan psikologi maupun psikiater harus memberikan pertolongan dalam keadaan darurat sebagai tugas kemanusiaan. Dalam psikologi sendiri berada pada pasal 12 ayat 1 dan 2 bab 3. Keadaan darurat adalah suatu kondisi di mana layanan kesehatan mental atau psikologi secara mendesak dibutuhkan, tetapi tidak tersedia tenaga psikologi atau ilmuwan psikologi yang memiliki kompetensi untuk memberikan layanan. Nomor 2. Dalam hal kondisi sebagaimana yang dimaksud pada ayat pertama, kebutuhan yang tetap harus dilayani karena psikolog atau ilmuwan psikologi yang belum memiliki kompetensi dalam bidang tersebut dapat memberikan layanan psikologi untuk memastikan bahwa kebutuhan layanan psikologi tersebut tidak ditolak. Selanjutnya dalam psikiater, pasal 14. Dokter spesialis kedokteran jiwa wajib memberikan pertolongan darurat sebagai suatu tugas kemanusiaan, kecuali bila ia yakin ada orang lain yang bersedia dan mampu memberikannya. Persamaan yang terakhir antara psikologi maupun psikiater adalah dalam suatu penelitian harus sesuai dengan standar kode etik penelitian dan standar kompetensi ilmiah. Dalam kode etik psikologi sendiri pada pasal 45 ayat 2 bab 9 yang berbunyi, psikologi atau ilmuwan psikologi dalam melaksanakan penelitian diawali dengan menyusun dan menuliskan rencana penelitian sedemikian rupa
dalam proposal dan protokol penelitian, sehingga dapat dipahami oleh pihak-pihak lain yang berkepentingan psikologi. Psikologi atau ilmuwan psikologi membuat desain penelitian melaporkan hasilnya yang disusun sesuai dengan standar atau kompetensi ilmiah dan etika penelitian. Dalam psikiater sendiri, ada pada pasal 19 yang berbunyi, dokter spesialis kedokteran jiwa yang terlibat dalam suatu penelitian harus berpegang teguh pada kode etik penelitian yang telah ditetapkan baik secara nasional maupun internasional. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menyimak video dari kami, presentasi dari kami. Mungkin banyak kesalahan, mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.